Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman yang hadir dalam ruang Zoom ini. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita sejenak memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat karunia-Nya kita dapat mengikuti penyuluhan secara daring hari ini tanpa ada halangan suatu apapun sampai akhir. Amin. Kami ucapkan terima kasih atas waktu yang teman-teman sempatkan untuk mengikuti penyuluhan yang akan kami lakukan ini. Sebelum dimulai, kita kenalan dulu yuk. Karena ada pepatah, jika tak kenal maka kenalan. Kami dari kelompok 6 Labda yang beranggotakan Cinta Rahmawati, Syafira Nurhayati, dan saya sendiri Wahyunindi Pramutias. Di sini akan melakukan penyuluhan mengenai tembakau gorila. Pada acara penyuluhan ini diawali dengan penyampaian materi, kemudian sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Kami persilahkan kepada yang bertugas untuk share screen. Tembakau gorila atau juga disebut dengan tembakau cap gorila ini diusulkan masuk dalam Undang-Undang Narkotika DPR RI dan sudah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika. Kemudian asal mula dari julukan tembakau gorila ini tersemat di jenis tembakau ini berasal dari testimoni para pemakainya. Jadi para pemakainya ini merasakan ngefly seperti tertimpa gorila. Tembakau gorila atau juga dikenal dengan ganja sintetis, ini merupakan ramuan herbal atau tembakau yang disemprotkan dengan sejenis bahan kimia sintetis yang hasilnya menyerupai efek psikoaktif dari ganja. Cara penggunaan tembakau gorila ini sama seperti orang merokok. Kemudian untuk kemasannya ini seperti teh. Tembakau gorila ini memiliki kandungan bahan kimia yang disebut dengan cannabinoids atau di sini mengibaratkan adanya efek bahaya bagi kesehatan tubuh. Ganja sintetis merupakan zat yang sangat berbahaya dan adiktif. Bagi orang-orang yang menyalahgunakan tembakau gorila, maka dapat dikenai sanksi hukum karena tembakau gorila ini termasuk salah satu jenis narkotika. Penegakan hukum terdapat narkotika jenis baru tembakau gorila diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Syafira. Monggo. Yang selanjutnya, komposisi tembakau cap gorila. Komposisi tembakau cap gorila ada 3 macam. Yang pertama tembakau, yang kedua ekstra cengkeh, dan yang ketiga ekstra daga liar atau ekor singa, ganja sintesis menurut BNN. Leonotis leonurus atau daga liar memiliki kandungan sedatif atau penenang tinggi. Digunakan sebagai substansi ganja di berbagai negara, sering disebut kors atau korl di kalangan pelanggan. AB Ceminaka atau zat yang ditemukan di tembakau ini sama dengan zat pada ganja sintesis. Zat ini menyebabkan candu dan menurunkan kinerja otak. Efek konsumsi. Efek konsumsi dari tembakau gorila ini badan terasa melayang, halusinasi, perasaan tenang, pergerakan badan terbatas seperti ditimpa gorila. Adapun efek dari penggunaan tembakau gorila ini adalah pertama, euforia berlebihan atau perasaan senang yang berlebihan. Kedua, delusi paranoid. Delusi paranoid adalah ketakutan atau kecurigaan yang berlebihan. Ketiga, rasa kaku sekujur tubuh seperti tertimpa gorila. Keempat, halusinasi. Dan kelima, koma, bahkan bisa menyebabkan kematian. Tembakau gorila termasuk ke dalam narkotika golongan 1, yang mana narkotika golongan 1 ini hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi. Mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Lalu tembakau gorila ini sekelas dengan kokain, heroin, opium, serta ganja. Tembakau gorila ini terbuat dari campuran bahan alami dengan ganja sintesis. Bahan alami yang digunakan adalah cengkeh, daga liar, serta lion style. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan.
Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya. Ya, silahkan. Baik, saya Harisma, izin bertanya. Pertanyaannya yaitu bagaimana ciri-ciri orang yang telah kecanduan dengan tembakau gorila? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Harisma. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Harisma. Bagaimana sih ciri-ciri orang yang telah kecanduan dengan tembakau gorila? Nah, tembakau gorila itu berasal dari ganja sintetis. Nah, jadi ciri-ciri orang yang ketergantungan tembakau gorila itu sama halnya seperti orang yang ketergantungan pada ganja. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, mengalami perubahan mood, menjadi lebih sensitif, mata merah, jalan sempoyongan, membutuhkan ganja dengan jumlah yang terus meningkat, malas bekerja, gatal-gatal, hingga efek lainnya yang mungkin masih lebih parah daripada yang itu. Apakah bisa diterima, Mbak Harsha? Bisa, terima kasih, Mbak. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, akan kami tutup. Kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih buat yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.